Dan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Sirah Nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penerapannya di dalam Sirah Nabawiyah itu. Tahunya dari mana? Bahwa penerapannya benar. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk bisa Sirah Nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat, karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Atau kalimatnya satu lagi sama, itu kan zaman dahulu Pak. Hari ini teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja. Mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran sejarah Islam, sirah Nabawiyah untuk kehidupan hari ini? Kenapa sih harus belajar sejarah? Kenapa harus baca sirah Nabi? Kenapa nggak cukup dengan sekedar baca Quran aja? Lagi pula kita nggak akan ngerti Quran kalau kita nggak ngerti sirah. Orang yang baca Al-Quran cuma terjemah, nggak baca sirah, itu kayak baca sebuah teks, baca sebuah surat dari orang yang dia nggak kenal. Karena nggak baca teks chat dari orang yang kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal orangnya nih, kita pasti solusan nggak. Tapi kalau kita udah kenal orangnya, dia bukan gitu orangnya. Kita nggak akan ilfil, kita nggak akan jadi salah sangka. Kadang, makasih ya, Masya Allah, apa segala macam. Kok dia ekspresi banget sih? Nah, kita harus tahu orangnya dulu, baru kita mengenal maksud dari teksnya. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berbentuk teks, kita harus paham sirah. Kalau nggak, kita nggak akan ngerti maksudnya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan. Karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari dua sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi, di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu. Kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama.
Suruh ngambil sabana ya, Bun? Halo semuanya. Halo, Assalamualaikum. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita kumpul lagi, kita bakal bahas mengenai Sirah Nabawiyah secara kronologis. Tentunya selama Ramadan ini kita bakal bahas Sirah Nabawiyah secara kronologis dari beliau lahir, Rasulullah lahir, hingga Rasulullah meninggalkan kita semuanya. Maka dari itu, teman-teman, mangga diajakin lagi sahabat Lentera lainnya di grup, ajak lagi saudara-saudaranya buat join, buat sama-sama menyimak mengenai ilmu Sirah Nabawiyah ini ya, sahabat Lentera. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Diana, gimana? Sudah aman kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman kan? Oke. Maka dari itu, sahabat Lentera, silakan ajak lagi, ramaikan di grup. Afwan ya, tadi Ana izin dulu. Qadarullah ada kegiatan lain di Lentera. Oke. Boleh ajak lagi sahabat lainnya. Di grup dengan ajakan chat ataupun Dimulai saja tanpa kan? berlama-lama lagi. Mangga Bu Diana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sahabat Lentera, kita akan mulai lagi ya, bertemu kembali di kisah Nabi. Kali ini mengusung tema perang Bani Quraizoh. Ya, jadi lanjutan dari perang Ahzab kemarin. Ini banyak sekali kaitan eratnya gitu ya dengan perang Bani Ahzab kemarin, perang Ahzab kemarin. Jadi perang apa sih yang melatar belakangi perang Bani Quraizoh ini gitu ya? Itu kita sisir dari perang Ahzab kemarin. Mungkin kemarin kita sudah mendengarkan ya bagaimana heroiknya gitu ya. Muslimin semuanya dengan menggali paritnya gitu ya. Dan sebelumnya kan udah ada perjanjian sebenarnya Maya dari Rasulullah yang waktu datang mulai ke Madinah itu Rasulullah selain membuat perjanjian dengan kaum muslimin, Rasulullah juga membuat perjanjian dengan Yahudi gitu ya. Di mana salah satunya adalah bagaimana mereka itu saling tolong-menolong ketika ada musuh yang mau datang atau menghancurkan Madinah gitu. Walaupun mereka tidak mau masuk Islam gitu. Yang pasti ada perjanjian kalau ada yang menyerang Madinah harus sama-sama bangkit gitu untuk melawan gitu ya. Tapi ternyata dari kemarin mungkin sudah diceritakan sama teman-teman yang lainnya, mulai dari Bani Nadir gitu ya, dari terus Bani Qainuqa gitu ya, dengan pengkhianatannya gitu, sehingga Rasulullah mengusir mereka dari Madinah gitu ya. Lalu nggak kapok-kapok gitu. Orang Yahudi itu nggak kapok-kapok karena memang mereka itu cuman apa ya, bukan takut ya, mereka merasa benar aja gitu. Jadi makanya mereka nggak kapok gitu ngelihat teman-temannya udah
ada yang dibunuh, ada yang diusir gitu ya. Nah, mereka juga sebenarnya Bani Quraisyah ini sebenarnya mah asalnya mah sepakat gitu ya. Ketika pas perang Ahzab, mereka mau bekerja sama dengan Rasulullah gitu ya. Makanya mereka nanti ditempatkan di salah satu sisi celah untuk menghalangi orang-orang yang mau menyerang muslimin gitu ya. Ini ya. Jadi pemukiman Bani Quraisyah ini terletak di arah tenggara Madinah. Jadi untuk menutup nanti celah di arah tenggara Madinah itu sama Bani Quraisyah gitu ya. Nah, saya lihat screen dulu ya. Letaknya mungkin ini. Ya. Nah, ini di perang Ahzab ini kan kemarin gini ya. Di perang Ahzab ini. Nah, ya di sini ya letaknya ya. Nah, ini untuk menutup karena di sini sebenarnya Madinah itu sudah ditutup sama bukit sama gunung gitu ya. Nah, ini celah-celah ini tertutup sama Bani Quraisyah. Ternyata Bani Quraisyah ini dirayu gitu sama temannya yang dari Bani Nadir gitu, yang pernah diusir itu ya, yang ketua kelompoknya gitu ya, Huyai bin Akhtab itu dirayu kalau misalkan ngapainlah kamu nurut sama Muhammad, ngomongnya begitu ya, karena memang mereka mah tidak beriman gitu ya. Kenapa pasti nanti kamu akan dihabisi juga gitu kalau menang gitu ya, mending ikut kita lah gitu ya, mendingan berkhianat aja deh, mendingan kita bisa kabur kayak bisa orang-orang musyrikin Quraisy juga nanti akan membantu kamu katanya gitu ya, akan membantu Bani Quraisyah, padahal dia sendiri sudah terusir gitu ya, yang merayu-rayu Bani Quraisyah ini sudah terusir gitu. Tapi ternyata ada karena kesukuannya gitu ya, karena memang mereka ikut itu juga kan kepala sukunya lah gitu ya, jadi memang mereka juga mau nurut aja gitu untuk mau berkhianat. Akhirnya kan kelihatan ya, ketika mulanya dari kelihatannya tuh itu sebenarnya pengkhianatan bukan yang pertama ya. Bani Quraisyah itu banyak pengkhianatan sebelumnya gitu, banyak mencemooh, banyak mengejek, banyak lah pengkhianatannya bersama Bani Nadir sama Bani Qainuqa juga gitu. Nah kan yang kemarin itu kan di sini mungkin sudah diceritakan ya sama tim sebelumnya, bahwa ketika di sini pasukan musuh lagi menyerang gitu ya, di sini teh malah ada yang karena udah dihasut teh gitu ya sama sekutunya. Nah, ada yang ditugaskan untuk melihat ke depan gitu ya, untuk melihat ternyata yang dilihat itu pemukiman wanita dan anak-anak. Nah, di sana kan diceritakan kemarin ya, untap intip gitu ya. Ternyata Sofia tuh asalnya bukan Sofia yang melihat tuh ya, penjaga gitu ya, yang melihat itu nggak berani gitu, itu ada orang Yahudi gitu ya, tapi nggak berani memukul, nggak berani membunuh gitu ya. Akhirnya yang jadi heroik itu perempuan ya, malah ya, bibinya Rasulullah, Sofia gitu. Beliau sampai kebayang nggak ya, sampai seorang wanita itu memukul kepala orang Yahudi itu yang memang tadinya mau menyerang karena sudah membuka pintu gerbangnya untuk bisa dimasuki oleh sekutu mereka gitu, untuk menyerang kaum muslimin dari belakang gitu. Jadi pengkhianatnya luar biasa gitu. Harusnya mereka itu patuh ke Rasulullah. Nanti kan kalau jadi menyerang kan habis muslimin gitu di perang Ahzab ini. Tapi Allah berkata lain. Ketika mau ada yang ngintip-ngintip gitu ya, mau menyerang satu orang sebenarnya ya, Sofia nggak ambil pusing gitu ya, ambil sesuatu benda gitu ya, terus dipukulkan sampai mati gitu ya, dipukul sampai mati dan nggak tanggung-tanggung. Beliau itu sampai memenggal lehernya, coba bayangkan, itu seorang wanita begitu teganya. Memang situasinya situasi perang saat itu gitu. Mungkin sekarang kita ngomongnya meni tega, meni sadis dan segala macam. Enggak, kalau di kondisi perang itu memang seperti itu. Apalagi di zaman itu memang hukumannya begitu. Ketika mungkin di sini mah enggak ya, hukumannya berbeda, hukumannya beda mungkin gitu ya, enggak langsung begitu gitu ya.
Karena setiap zaman itu hukumnya pasti berbeda gitu ya. Di zaman itu memang kalau ada musuh ya sudah gitu. Apalagi mereka seorang pengkhianat, udah nggak ada ampun gitu, walaupun dan mereka nggak ada niat baiknya gitu ya, nggak ada niat baik gitu. Akhirnya dipenggal, coba bayangkan ya. Terus di buku lain itu disebutkan bahwa kepalanya itu ya udah dipenggal itu, kepalanya itu digulingkan ke ini nih ke bentengnya Bani Quraizoh. Coba bayangkan. Kebayang nggak itu efeknya? Efeknya itu ketika digulingkan kepalanya gitu ya, orang Yahudi ketakutan gitu. Karena apa? Takut ternyata di sini juga dijaga sama pasukan yang begitu banyak katanya gitu ya, yang begitu kuat sampai apa namanya teh, sampai sudah mengendap-endap juga ketahuan ternyata banyak. Jadi akhirnya si apa namanya teh, lahan atau gerbang untuk membuka sukutinya itu untuk menyerang muslimin dari belakang itu jadi akhirnya mah nggak jadi gitu ya, ada takut tea gitu ya, padahal mah hanya seorang wanita. Coba bayangkan ya, itu Allah mendesain sebegitu rupa gitu ya, sampai terkenal kan itu ya, Sofia itu terkenal dengan keheroikannya ya. Gimana nggak heroik ya, Sofia itu kan memang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang memang sering berperang sukunya, lalu di tengah-tengah beliau itu dilahirkan dari keluarga yang memang pahlawan gitu ya, bibinya Rasulullah gitu ya, paman-pamannya siapa gitu ya. Ya udah, kita cerita lanjut ke pengkhianatan ini ya, pengkhianatan yang beberapa kali gitu dilakukan oleh Yahudi gitu ya. Ini udah nggak bisa ditolerir banget gitu ya. Ini sudah membahayakan nyawa semua muslimin yang ada di Madinah gitu. Ini udah nggak bisa dimaafkan gitu ya. Lalu, nah ini waktunya ya, ketika itu 5 Hijriah ya. Nah nanti jadi sebabnya tadi latar belakangnya adalah ketika pengkhianatan Bani Quraizoh itu mengkhianati nabinya, mengkhianati nabi dan para muslimin gitu ya, dengan bersekutu dengan yang harusnya jadi musuh gitu ya. Walaupun mereka itu dari Bani Nazir juga masih ada gitu ya kan. Huyai bin Akhtab itu dari Bani Nazir. Nanti juga Huyai bin Akhtab ini nanti juga salah satu orang yang masuk ke dalam hukuman yang dari Bani Quraizoh ini gitu ya. Ya. Apa sih tujuannya gitu ya, nanti ketika ada hukuman ini diperangi gitu ya. Akhirnya ketika Rasulullah tahu bahwa Bani Quraizoh ini apa namanya mengkhianati gitu ya, beliau itu kan tahunya dari malaikat Jibril ya, bahwa ada Yahudi yang akan memasuki wilayahnya dari belakang gitu ya, dan juga ada kabar gitu dari timnya Akhwat gitu ya, timnya dapur itu ada informasi begini dan begini gitu ya. Nah saat itu ada juga kejadian ketika Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz itu ketika menjadi di pasukan itu menjadi pemanah pasukannya, beliau itu kepanah gitu ya. Ada yang menceritakan kepanahnya di dada, ada yang di urat nadi, di tangan dan segala macam. Yang pasti dia itu beliau itu terpanah gitu ya. Sa'ad bin Mu'adz itu ya. Nanti soalnya ada ceritanya di Bani Quraizoh. Jadi beliau itu sangat parah gitu. Lukanya gitu, sehingga beliau kan kita tahu sendiri ya, Mu'adz itu siapa gitu ya, pahlawan yang memang tiada tanding gitu ya. Beliau disimpan di tenda untuk diobati gitu ya. Tapi beliau tuh begini, dia sudah mendengar bahwa ada pengkhianatan dari Bani Quraizoh. Beliau itu ya sudah lukanya parah gitu ya, tapi masih aja ya Allah tuh memohon untuk, ya Allah jangan dulu diambil nyawaku sebelum ketika Rasulullah nanti, kalau misalkan ada perang dengan Quraizoh, saya pengen datang kepala sendiri gitu ya, bahwa saya bisa melihat semuanya semua
Bu, punten. Suaranya hilang nih. Masih belum ada. Ada kan? Nah, aduh, udah ada. Iya. Tadi sampai di mana yang bilangnya? Kang Rijal? Sampai mana ya tadi? Kang Rijal sampai mau menyerang ya, mau kalau asar udah ya tadi ada terangkan ya. Oh iya. Salat asar ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk sholat asar di Bani Quraizoh gitu ya. Jadi tapi ada juga yang melaksanakan di Madinah, di perjalanan, dan juga ada yang mengikuti Rasulullah di Bani Quraizoh. Tapi semua itu tidak menjadi pertentangan dan permusuhan. Beliau mengiyakan dan beliau juga tidak menjadi pembicaraan panjang gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu ya. Nanti mungkin untuk fiqh sirohnya kita bahas ke maknanya dan pengambilan ibrohnya. Lalu kaum muslimin memasuki Bani Quraizoh ya sebanyak 3.000 tentara muslim gitu ya. Jadi ada yang berkuda, ada yang pakai unta gitu ya. Nah ini nih slide-nya ini dulu. Ya. Nanti ada tulisan penting ya di sini. Bentar. Ya. Jadi Rasulullah dan pasukannya mengepung Bani Quraizoh itu selama 25 hari. Kebayang tidaknya setelah dari Ahzab lalu mengepung Bani Quraizoh. Dan Bani Quraizoh itu ya kalau gitulah, kalau ngomong sama Yahudi ngomong perang itu nggak rame gitu, cuman mengepung. Jadi mereka itu sebenarnya nggak berani untuk menyerang gitu. Padahal sebenarnya mereka itu ya setelah nanti digeradah gitu ya, setelah nanti mereka menyerah itu, nanti digeradah itu ada ternyata mereka itu sudah mempersiapkan senjata, banyak senjatanya gitu. Memang berarti kan memang niat mengkhianati gitu, memang niat mau membunuh atau menghancurkan muslimin gitu kan. Nanti ada perang ada senjata-senjata yang disembunyikan di lumbungnya gitu. Ada senjata, ada perisai, ada panah, segala macam lah alat-alat perang gitu ya. Ternyata memang niatnya udah busuk gitu ya Bani Quraizoh ini. Sehingga ketika Bani Quraizoh ini meminta meminta pengampunan mungkinan gitu ya, sehingga nanti ada sekutunya Bani Quraizoh itu ya dari kaum Aus, dari suku Aus itu meminta Abu Lubabah untuk datang untuk memohon cek orang mah amnesti gitu ya, pengampunan gitu, atau enggak dikurangilah gitu pengampunan untuk hukumannya gitu ya. Tapi ketika didatangkan Abu Lubabah gitu ya dari suku Aus itu, mereka itu berteriak-teriak, ya Abu Lubabah, tolonglah kami, ngomonglah sama Nabi gitu ya, sama Muhammad gitu ya, untuk meringankan hukuman-hukumannya gitu. Ternyata Abu Lubabah teh masih isyarat gitu, udah tahu ya hukumannya pasti dipenggal gitu, nggak ada lagi untuk pengkhianatan itu, zaman itu dipenggal gitu. Akhirnya Lubabah itu ngasih isyarat gitu, cuman gini nih ke lehernya, cuman gitu doang gitu ya, cuma tinggal ngomong, cuman ngasih isyarat aja gitu. Dan ternyata di situ Abu Lubabah tuh menyesal gitu, kenapa saya memberitahu padahal Rasulullah sendiri belum ngomong apa-apa gitu ya. Jadi akhirnya beliau itu merasa bersalah, akhirnya belum ketemu Rasulullah gitu. Baru di perjalanan kan itu banyak orang-orang Bani Quraizoh gitu ya di situ ya. Belum ketemu Rasulullah, dia balik lagi ke Madinah. Untuk apa? Untuk menghukum dirinya gitu. Beliau itu mengikat dirinya di tiang, namanya kalau sekarang masih ada gitu ya, di Cirian, kalau misalkan nanti ke Madinah itu ada cirinya gitu ya, ini tiang Abu Lubabah, ini tiang siapa, nanti ada di situ tempat mengikat dirinya untuk menghukum dirinya sendiri gitu. Jadi diikat, nggak boleh
nggak boleh dibuka sama siapapun. Nanti saya pengen pengampunan dari Allah dan Rasulnya gitu. Jadi nanti yang membuka pengen Rasulullah gitu ya. Jadi akhirnya Abu Lubabah nggak ketemu gitu. Dan ada informasi ke Rasulullah. Padahal cenanya kalau ngomong pasti aku ampuni gitu kan. Tapi nggak ngomong, nggak saking merasa bersalahnya gitu ya, memberitahu hukuman yang akan diberikan kepada Bani Quraizo. Ya. Lalu yang selanjutnya Bani Quraizo juga meminta ampunan gitu ya. Tapi pengennya kalau dihukum ya jangan sama Nabi lah, sama siapa? Sama Muslimin juga lah, tapi dari suku Aus gitu kan. Bani Quraizo itu kan sekutunya dulu kan pernah dengan suku Aus itu solid gitu lah ya, karena dulu waktu perang itu ya dibantunya sama Bani Quraizo dulu suku Aus itu ya. Jadi kolaborasinya sama Bani Quraizo dan Aus gitu. Udahlah inilah Sa'ad bin Mu'adz aja katanya gitu ya. Sa'ad bin Mu'adz kan dari suku Aus gitu. Jadi mereka memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, yang hukumannya itu bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu pasti tadi kan udah dikasih tahu ya, hukumannya pasti penggal kepala gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Sa'ad bin Mu'adz gitu ya, nggak dihukum mati lah gitu lah intinya. Lalu akhirnya tadi ya, yang tadi saya ceritakan, Sa'ad bin Mu'adz itu lagi luka parah, makanya beliau itu tidak ikut ke Bani Quraizo gitu ya. Kalau nggak luka pasti ikut. Akhirnya Rasulullah memanggil gitu karena permintaan dari Bani Quraizo. Panggil Sa'ad bin Mu'adz katanya. Itu saat dia karena lagi terluka, beliau itu dibopong gitu ya, dibawa pelan-pelan jalannya juga ya, ternyata pakai keledai gitu ya, kesananya diaping gitu ya, diangkut ya, didampingi sama muslimin yang lainnya, nungguin Sa'ad bin Mu'adz itu ya datang gitu ya. Terus ceritanya datang aja lah ya, terus menghadapi, terus beliau itu tidak langsung menghadapi Bani Quraizo. Jadi Bani Quraizo teh di mana dulu? Nah, pasukan muslim kan di depan benteng itu kan ya. Kalau Bani Quraizo kan di dalam benteng. Jadi kalau Bani Quraizo itu gugurwokan dari atas gitu. Gugurwokan itu apa? Teriak-teriak dari atas gitu. Kalau ya Rasulullah minta bantuannya Sa'ad bin Mu'adz aja gitu yang memberikan ini, jadi gugurwokan dari atas gitu kan. Nggak sopan memang gitu ya. Nggak berani menghadapi Rasulullah, nggak berani gitu. Atau enggak caranya dengan wakil gitu, perwakilan yang ngomong ke Rasulullah satu ke depan, dia mah nggak berani gitu ya, dari atas aja beraninya gitu. Terus akhirnya singkat cerita, Sa'ad bin Mu'adz itu ketemu Rasulullah, ketemu dulu dengan muslimin. Terus gini katanya, Sa'ad, bagaimana keputusanmu tentang Bani Quraizo? Apa yang tersirat dalam pikiranmu tentang hukuman buat Bani Quraizo? Akhirnya Mu'adz ngomong gini, apakah keputusanku ini disetujui akan disetujui oleh suku Aus? Ya katanya ya, kata suku Aus ya katanya. Terus ngomong juga, apakah juga disetujui nanti keputusannya oleh suku Aus Khazraj gitu? Ya. Terus ngomong lagi ke orang-orang muslimin di situ, apakah juga keputusanku nanti akan disetujui oleh muslimin semuanya? Ya. Lalu melihat kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, ya, aku pun akan menyetujui gitu ya. Akhirnya apa? Coba di bayangan Bani Quraizo itu hukumannya akan ringan, ternyata Sa'ad bin Mu'adz memberikan hukuman siapapun yang ada di Bani Quraizo ini, perempuan dan anak-anak yang belum balik itu semua menjadi harta rampasan. Ya, harta rampasan perang. Lalu laki-lakinya itu dibunuh, dipenggal semuanya. Ternyata ada berapa coba laki-lakinya? Ada 700 orang. Jadi yang 700 orang itu dipenggal akhirnya. Dipenggal akhirnya gitu ya. Lalu Rasulullah berkata begini. Itu belum kan Bani Quraizo belum mendengar gitu ya. Baru muslimin sama suku Aus dan Khazraj yang di situ. Kata Rasulullah, keputusanmu yang engkau katakan itu adalah memang hukuman yang ditentukan dari atas langit gitu ya. Jadi memang Allah memang pengennya menghukumnya begitu gitu. Ternyata sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu ya.
Akhirnya singkat cerita nanti saatnya balik lagi ke Madinah karena terluka, lalu itu Bani Quraisyah yang laki-lakinya itu digiring. Jadi mereka nggak tahu gitu mau dibawa kemana. Jadi Muslim itu disuruh menggali parit sampai dalam gitu ya. Nah, 10 orang dibawa, satu kelompok dibawa 10 orang terus dibawa ya. Yang lainnya itu bertanya, ada yang bertanya, itu diapain ya kira-kira? Sebenarnya teman-teman saya itu kok nggak balik-balik lagi gitu ya. Akhirnya mereka sudah pasrah, pasti ini mah kalau nggak ada balik lagi, pasti ini mah hukumannya hukuman mati. Akhirnya sampai mau habis gitu ya, sampai itu berlangsung. Tapi ada beberapa orang yang memang nantinya masuk Islam gitu. Contohnya ada cerita begini, suku Aus itu, salah satu orang suku Aus itu pernah ditolong sama Bani Quraisyah gitu ya. Terus meminta kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin Zubair kalau nggak salah ya, katanya, ya Rasulullah, ini tuh dulu tuh dia tuh pernah menolong saya di bagian ininya, nolongnya ini, bolehkah saya meminta kalau misalkan beliau itu diberikan pengampunan? Akhirnya Rasulullah ya sok gitu ya. Terus tapi orang itu teh ngomong gini, Yahudi itu ngomong gini, gimana dengan istri dan anakku? Apakah dia juga dibebaskan? Kata Rasulullah itu baik banget gitu ya. Ya sok dibebaskan juga gitu ya. Terus udah gitu nanya lagi malahnya. Nanti kan ada di situ yang termasuk yang dipenggal itu Huyai bin Akhtab ya dari Bani Nazir itu. Jadi dia juga dipenggal gara-gara tadi ya mengikuti mengkhianati juga gitu ya. Nah, menjadi provokasi pengkhianatan tadi ya Huyai bin Akhtab itu Huyai bin Akhtab itu nanti anaknya itu kan nanti akan menjadi istri Nabi ya. Istri Nabi siapa namanya? Nanti kita pelajari ya. Lalu beliau setelah itu ya menggiring satu-satu udah semuanya gitu ya. Sampai mau habis. Dan tadi ada yang masuk Islam satu, tapi bukan yang itu yang tadi ceritanya yang meminta amnesti, yang dimintai ampun gitu ya oleh suku Aus itu. Dia meminta lagi, bagaimana dengan Huyai bin Akhtab katanya ya, dia itu kan kepala sukunya gitu, kepala suku Bani, suku Nadir gitu. Terus mereka itu sudah dihabisi, sudah dipenggal gitu. Terus mereka kok dia bilangnya gini, kalau begitu ngapain saya hidup katanya gitu ya. Setelah diselamatkan ternyata dia minta mati. Untuk apa saya hidup? Saya udah nggak punya ketua agama gitu ya, daripada saya kafir gitu ya. Mereka sudah berjihad katanya di jalan dia, itu kata orang Yahudi. Mereka itu ngomongnya begitu tuh jihad gitu ya. Mendingan saya itu mati daripada hidup di lingkungan orang-orang muslim, begitu ngomongnya teh. Mereka teh asa bener gitu ya, apa yang dia kerjakan tuh asa bener gitu ya. Itu juga nanti satu pelajarannya banyak gitu ya. Banyak yang akan kita peroleh dari pelajaran-pelajaran itu ya. Nah ini ya, nah ini nama-namanya ya. Muslim dari Bani Quraisyah itu namanya tadi yang masuk Islam itu nanti Atiyah al-Qurazi, Abdurrahman bin Zubair bin Bata, Rifa'ah bin Samuel, dan beberapa orang sebelum hukuman diputuskan. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ternyata orang-orang yang pengkhianatnya begitu besar gitu ya, memang hukumannya di situ adalah penggal gitu. Nah, nanti ada cerita lagi setelah pulang gitu ya, setelah selesai semuanya, nanti tawanannya dibagi-bagi gitu ya, terus hartanya dibagi. Nanti ada senjata-senjata yang disembunyikan oleh Bani Quraisyah itu untuk memerangi, itu juga dibagikan gitu ya. Jadi pembagian ghanimah gitu. Terus kita cerita tentang Sa'ad bin Mu'adz tadi ya. Sa'ad bin Mu'adz tadi pulang ke Madinah di satu tenda yang tenda pengobatan gitu ya. Nah, lalu Rasulullah sedang istirahat, sedang berkumpul dengan para muslimin yang lainnya gitu ya, untuk memberikan pengarahan-pengarahan dan memberikan nasihat-nasihat lagi gitu ya. Ternyata ketika lagi silaturahmi gitulah intinya, ketika likoan gitu ya, ternyata ada darah yang mengucur gitu dari tenda yang diduduki oleh Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Itu darah siapa gitu ya, kan bukan rumah ya, tenda-tenda kan pasti kelihatan gitu ya, dari dada atas itu pasti mengalir gitu ya.
Rasulullah teh ingat gitu bahwa itu teh pasti tendanya Sa'ad gitu. Hari itu pun saat itu pun Rasulullah tergesa-gesa gitu ya, tergesa-gesa untuk melihat ke tendanya gitu ya. Sampai nanti tuh ada ceritanya lagi sampai sendalnya tuh satu lagi copot gitu ya, saking tergesa-gesanya. Kan kaget gitu ya, muslim teh kaget ada apa ini teh gitu ya. Ternyata ketika datang ke tendanya saat itu Rasulullah melangkah gitu ya, melangkah itu cincin ya, hati-hati sekali. Padahal itu nggak ada orang yang bisa selalu melangkah gitu. Ya, ternyata Teh punten teh. Suaranya kekerasakan ya. Si belum. Si Kang? Nah, udah bagus. Masya Allah, luar biasa. Ya, dari situ dari tendanya Mu'adz itu Rasulullah itu menuju ke tendanya Mu'adz karena ada darah yang mengucur itu. Beliau itu jinjit gitu ya. Pas jinjit itu ditanya sama teman-temannya gitu ya, sama muslimin. Kenapa jinjit ya Rasulullah? Karena ada malaikat yang berjubel gitu ya untuk menghadiri sampai tadi ars Allah bergetar gitu. Jadi semua malaikat yang ada di langit itu menuju ke tendanya Sa'ad bin Mu'adz gitu. Kebayang gak ya ketika nanti apa namanya Mu'adz itu digotong gitu ya untuk dimakamkan. Beliau itu bilang muslimin itu bilang kok sangat ringan ya. Ya iyalah ringan, yang gotongnya juga malaikat gitu ya. Wah, Masya Allah gitu ya. Mungkin kita juga pengen seperti itu ya, walau alamnya harapan aja gitu ya. Pengen seperti itu ya, ada malaikat yang menghadiri ketika kita meninggal nanti, ada yang menggotong gitu ya, ada yang mungkin memandikan dan segala macam gitu ya. Itu kisah-kisah penting yang ada di Bani Quraizoh gitu ya. Itu juga nanti jam berapa ini? Udah jam 7. Ya, nanti juga ada ekspedisi ya setelah perang Bani Quraizoh itu. Nanti Rasulullah juga menghabiskan gitu ya musuh bukan menghabiskan. Ekspedisi ya, mengekspedisi untuk jangan lagi ada musuh-musuh yang ada di Madinah itu ya, di sekitar Madinah itu. Makanya Rasulullah nanti memberikan tugas-tugas kepada muslimin, kepada para pejuang itu untuk menyisir gitu ya. Ada yang ke Bani Lahyan, ada yang nanti juga di perang itu yang mungkin masih ingat ya, yang dari Bani Lahyan itu kalau nggak salah perang Aroji ya. Perang Aroji itu kan dulu itu kan ada yang ke Rasulullah minta bantuan, ini ada yang mau belajar agama Islam karena itu kan ternyata ada jalannya ya. Bu, suaranya ini ya, Bu. Terdengar, Kang? Aman, Bu. Halo? Tadi kresek-kresek. Ya, mungkin ininya headsetnya ya, saya nggak pakai headset sekarang. Iya, Bu. Nggak lanjut. Ya, sedikit lagi ya, kita tuntaskan. Jadi memang ketika Rasulullah memberikan tugas ini adalah memilih gitu ya, siapa yang memang pas gitu layak untuk menjalankan tugas gitu ya. Itu pun satu pelajaran besar nantinya buat kita gitu ya. Kalau kita memilihkan seseorang untuk menghadapi sesuatu. Ya kalau untuk menceritakan kisahnya mungkin nanti
bisa dibaca atau di lain kesempatan ya kita bahas lagi. Mungkin nanti akan menuju ke perang Bani Mustolik selanjutnya mungkin ya Kang Rizal. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman. Itu saja Kang Rizal. Masya Allah, syukran, jazakillah khair pada Bu Diana yang sudah sharing mengenai Sirah Nabawiyah ya. Masya Allah ya teman-teman, jangan lupa setiap harinya insya Allah kita bakal bahas Sirah Nabawiyah, dan juga di Lentera itu ada kegiatan pada subuh. Ada kegiatan kajian pada subuh di hari Senin, Rabu, Kamis, Ahad jam 5 sampai selesai. Kemudian ada talk show Ramadan Psikopi Break. Itu ada di hari Senin, Rabu, Jumat jam 4 sore sampai selesai. Kemudian ditutup dengan Sirah Nabawiyah kronologis dari Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah lahir hingga Rasulullah meninggalkan kita semua di setiap hari jam 5 sampai selesai. Itu saja sahabat Lentera, syukran jazakumullah khair yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih juga. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.